Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa ahrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasir. Insyaallah kita akan membawakan hikmah daripada ibadah haji. Jadi ibadah haji itu adalah suatu ibadah yang sangat halawatul iman, yaitu manisnya keimanan bagi orang yang pernah melaksanakannya. Ada sesuatu daripada kemanisan, daripada iman ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian ibadah haji itu ada bekal yang utama ketika kita melaksanakan daripada ibadah haji. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Makanya berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, hikmah yang paling utama maka berbekallah dengan ketakwaan. Benar-benar kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita utamakan daripada kita mempunyai adab. Adab untuk kita tidak melakukan suatu maksiat di tanahnya haram Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawaf, hati-hati, banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana seseorang yang golil adab, yang tidak mempunyai adab di tanah haram, yang dia melakukan suatu maksiat. Walaupun seorang ulama yang besar, dia benar-benar melakukan sesuatu maksiat di depan Ka'bah. Itu bagaimana langsung Allah Subhanahu wa taala buktikan daripada hukumannya kepada orang yang melakukan maksiat di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama yang diceritakan dalam kitab-kitab fikih bahwa ada seorang ulama yang mana ulama tersebut dia ketika bertawaf melihat seseorang perempuan yang sangat cantik sekali. Kemudian bagaimana dia tertarik dengan perempuan tersebut. Kemudian dia qabbalahu, menciumnya. Tapi gimana? Akhirnya ilmunya itu bagaimana? Hilang semuanya. Itu karena apa? Karena melakukan sesuatu. Golil adab, tidak ada adab di Ka'bah. Sama seorang juga. Ada seorang yang pergi haji, ketika dia bertawaf bagaimana? Dia memegang daripada sesuatu kepada perempuan dan akhirnya bagaimana? Dengan memegangnya tersebut dia tertuduh daripada mencuri dan akhirnya tangannya dipotong. Itulah yang terjadi ketika kita tidak mempunyai adab. Makanya benar-benar kita ini berbekal dengan ketakwaan, kita menjaga daripada adab. Karena adab itu sesuatu yang sangat agung sekali. Ketika kita mempunyai adab, itulah itu al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Bil adab yahsul ilm. Dengan adab itu akan kita mencapai daripada ilmu. Maka utamakanlah ketika kita di haram, di Masjidil Haram, ketika kita melakukan adalah sesuatu yang adab. Yang kemudian daripada hikmah daripada kita melaksanakan ibadah daripada haji adalah kita dengan memperbanyak daripada doa. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita akan benar-benar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di Arafah itu bagaimana? Di Arafah itu kita dari mulai duhur sampai maghrib itu kita semuanya akan berdoa, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bagaimana? Salat duhur dan asar itu dijamak takdim di Masjid Namirah. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kita untuk berdoa. Sampai-sampai sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Itu untuk apa? Memberikan kesempatan ketika kita di Arafah, di hari yang mana itu adalah hari terbaik dalam Islam. Ya, hari terbaik dalam Islam dalam satu tahun, kalau kita mengenal bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik bagi umat Rasulullah.
Dan malam daripada Isra Mi'raj adalah malam yang terbaik bagi Rasulullah. Dan malam yang siangnya adalah hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari yang terbaik dalam Islam, maka di sanalah mustajabud du'a. Makanya bagaimana semuanya dari mulai kita duhur sampai kita maghrib, semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah haji adalah kesempatan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk berdoa. Sebab apa? Di sanalah tempat-tempat yang mustajab, doa-doa yang di sana itu. Kita ada di sana itu tawaf. Tempat tawaf adalah mahal yang mustajab. Kemudian apa? Multazam. Multazam itu adalah di antara bab dan rukun, itu adalah multazam. Yaitu dari menamakan dengan Hajar Aswad. Itu adalah multazam yang tempat yang mustajab. Kemudian apa? Mizab, yaitu talang emas, yang di bawahnya adalah Hijir Ismail, itu adalah mahal mustajab. Makom Sayyidina Ibrahim, itu adalah mahal mustajab. Kemudian Ingdal Zamzam, ketika tempat air Zamzam, itu adalah mahal mustajab insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sama sa'i, ketika kita bersa'i itu adalah mahal mustajab doa. Kemudian Sofa Marwah, itulah yang tempat-tempat yang mustajab. Kemudian bagaimana ketika kita di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itulah tempat-tempat yang mustajab. Yang di sanalah kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat mustajab. Karena di haram itu kita mengetahui bahwa di negara kita, di selain daripada Mekah, itu ada yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat sunat. Ya, yaitu yang sabab mutaakhir ataupun laisalahu sabab, itu kita tidak boleh di waktu setelah subuh atau setelah asar, itu kita tidak melakukan daripada sholat-sholat yang kita tidak bolehkan, yaitu yang sabab mutaakhir atau laisalahu sabab. Kita tidak boleh melakukan. Tetapi bagaimana ketika di Mekah? Kita dibolehkan untuk sholat. Makanya apa? Selain kita benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di sana kesempatan kita untuk berdoa. Kemudian apa? Di Mekah Mukarramah, di Madinah, di tempat kita melaksanakan ibadah haji itu kesempatan kita untuk bertobat. Kenapa? Tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kabair, dosa besar itu dengan dua. Yang pertama adalah taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Yang keduanya adalah hajjan mabrur, yaitu haji yang mabrur. Makanya haji yang mabrur itu adalah mustajabud doa, dikabulkan doanya. Orang yang benar-benar melaksanakan hajjan mabrur itu, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana itulah kesempatan kita untuk benar-benar meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali lagi, dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taubatan nasuha, dengan benar taubat yang sesungguh-sungguhnya, dan dengan hajjan mabrur, yaitu dengan haji yang mabrur. Makanya kesempatan kita untuk kita beristighfar, untuk kita berminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan waktu di sana. Kita benar-benar gunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nanti ketika kita di Mekah, ketika kita di Madinah, jangan lupa kita perbanyak daripada khatmul Quran. Kita banyak kita menghatamkan Al-Quran. Sebab kenapa? Sebab dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla inda khatmihi situna alfa malakin. Ketika seorang hamba menghatamkan Quran, maka bagaimana mendoakan ketika kita menghatam Quran itu, yaitu 60.000 malaikat. Subhanallah. Jangankan 60.000 malaikat, satu malaikat itu adalah mustajab doanya. Makanya ketika kita di Mekah, usahakan satu khataman. Ketika kita di Madinah, kita usahakan satu khataman. Untuk apa? Untuk mustajabud doa. Untuk kita benar-benar dikabulkan oleh doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa bahwa kita benar-benar kita isi, yaitu untuk menghatamkan Quran. Satu kali kita khatam di Mekah, satu kali kita khatamkan di Madinah. Maka itu adalah suatu yang terbaik untuk kita. Kemudian hikmah kita melaksanakan ibadah haji itu, yaitu jangan lupa bahwa di sana itu sholat kita di Mekah itu 1 rakaat sama dengan 100.000 daripada 1 rakaat. Makanya bagaimana orang-orang soleh itu mengisinya dengan memperbanyak daripada sholat sunat. Memperbanyak pertama witir, dijaga sekali witir. Witir paling afdol yaitu 11 rakaat. Kemudian ketika duha yaitu paling afdol, walaupun ada khilaf dalam madhab kita Syafi'i, Ibnu Hajar dengan Romli, yaitu paling afdolnya 8.
Ketika kita melaksanakan daripada rawatib, qobliyah, badiah, semuanya kita laksanakan. Kemudian kita melaksanakan daripada sholat hajat, istikharah, taubat. Menurut Imam Ghazali bahwa sholat hajat, istikharah, taubat, kita 12 rakaat. Hajat 12 rakaat, istikharah 12 rakaat. Taubat. Kenapa? Kata Imam Ghazali tidak lebih daripada 12 rakaat. Pertama sholat mutlak. Allah Akbar. Apabila sholat mutlak tidak ada batasannya. 1000 rakaat silahkan. Ya, kita banyakkan selain kita membaca Al-Quran, yaitu untuk salawat sunat. Ya. Benar-benar kita utamakan amal kita untuk kita menjadikan amal soleh. Kemudian ketika di Haram Mekah itu, selain kita utamakan kita amal soleh, yaitu kita apa? Tempat kita berdoa, mustajabud doa. Ya. Jadi di sana itu banyak sekali tempat-tempat yang mustajabud doa. Ya, seperti tempat tawaf, itu adalah mustajab doa, multajam. Kemudian apa? Mizab. Kemudian apa? Maqam Sayyidina Ibrahim. Ingdal itu pilbet di dalam Ka'bahnya, itu lebih utama lagi ya. Kemudian apa? Ingdal Zamzam, di sisi Zamzam ya. Kenapa? Apa? Ketika kita bersa'i di Sofa, di Marwah. Kemudian bagaimana? Yaitu di Masy'aril Haram, yaitu di Arafah, Muzdalifah, Mina, itu adalah tempat-tempat mustajab. Maka di sana itu banyak tempat mustajab. Makanya di sana itu benar-benar kita itu utamakan untuk kita memanfaatkan waktu kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Apalagi di Arafah. Di Arafah itu dari mulai duhur sampai kita maghrib, semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana? Itu adalah utamakan bahwa kita ini adalah untuk kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang belum diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta untuk kita bisa melaksanakan daripada ibadah haji ataupun umroh, makanya bagaimana? Ada suatu amalan, yang amalan tersebut adalah sama dalam hadis Rasulullah ya. Dalam hadis Rasulullah, apabila seorang hamba duduk di masjid setelah sholat subuh sampai waktu isyraq, dia berzikir, dia bersolawat, dia membaca Al-Quran. Kemudian sampai waktu isyraq, ketika sampai isyraq, dia sholat 2 rakaat sunat isyraq, maka pahalanya seperti haji dan umroh tamaten. Haji dan umroh yang sempurna. Bagaimana bagi kita yang belum diberikan waktu untuk kita melaksanakan daripada ibadah yang terbaik, yaitu haji ataupun umroh. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.